Pemirsa, dunia medis Indonesia saat ini sedang dihebohkan oleh dugaan pemalsuan hasil riset oleh sejumlah oknum peneliti. Kasus ini mencuat setelah muncul laporan mengenai penggunaan riset kedokteran berbasis kecerdasan buatan atau AI yang tidak valid untuk mendapatkan hadiah berupa dana perjalanan. Dugaan skandal pemalsuan riset ini viral setelah diungkap oleh peneliti WAOD Dwi Daningrat saat menghadiri International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases ISPPD 2026 yang digelar di Copenhagen, Denmark. WAOD Dwi membagikan dugaan pemalsuan melalui akun media sosialnya pada Senin 25 Mei 2026 yang isinya dugaan salah seorang anggota kelompok periset yang bermasalah yang diduga telah memalsukan identitas selama presentasi dengan menggunakan nama-nama yang berbeda, berganti jilbab, serta kalung identitas. Postingan WAOD Dwi juga diunggah di akun milik dosen dan peneliti dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Ida Bagus Mandara Brasika. Kejadian di Copenhagen, Denmark, dampaknya fatal. Kredibilitas seluruh akademisi Indonesia di kancah global kini dipertaruhkan dan terkena getahnya. Kita akan bahas tentang motif, modus hingga evaluasi sistemik ekosistem riset kita bersama dengan narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom, yaitu salah satu peneliti yang membongkar langsung skandal ini ke publik, dosen Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan Universitas Udayana, Ida Bagus Mandara Brasika. Selamat sore, Blinara. Selamat sore, Tasya. Iya, Blinara, ini Anda dan rekan Anda, Mbak Dwi, ya, adalah yang pertama mengguncang jagat media sosial dan kemudian ini menjadi perhatian seluruh publik dan memicu emosi yang cukup keras ya di kalangan akademisi. Boleh mungkin bagi pemirsa Nusantara TV yang saat ini menyaksikan mungkin tidak terlalu mengikuti, bisa diceritakan awal mulanya siapa yang pertama curiga bahwa hasil penelitian ini palsu? Ya, terima kasih, Tasya. Jadi kita berapa hari yang lalu ya menyampaikan temuan ini, dan sebenarnya yang menyaksikan langsung dan yang menemukan awal itu adalah Mbak Dwi ya, WAOD, yang kebetulan juga ikut dalam simposium atau conference ISPPD tadi ya. Oke, Mas Blinara, mungkin bisa dijelaskan, jadi Mbak Dwi itu kapasitasnya hadir di conference itu memang juga mempresentasikan penelitian juga atau sebagai apa? Ya, jadi Mbak Dwi ini adalah mahasiswa S3 di University of Oxford. Beliau memang riset di bidang pneumonia dan hadir untuk melakukan presentasi terhadap riset yang dia kerjakan selama S3 kurang lebih. Oke. Begitu. Dan di sana ada berapa banyak periset Indonesia lain selain Mbak Dwi dan yang dicurigai palsu ini? Saya tidak tahu jumlah persisnya ya, tapi dari list nama kurang lebih ada belasan lah yang hadir Indonesia ya. Kalau keseluruhan saya kurang hafal, tapi biasanya kalau konferensi sekitaran ratusan sampai ribuan peneliti yang hadir. Ya, ini saya ada datanya, memang sekitar 664 peserta dari 34 negara yang ikut di Denmark ini ya. 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 Kemudian boleh dilanjut, Blinara, apa yang memantik kecurigaan bahwa penelitian ini palsu? Ya, jadi sebenarnya ini berdasarkan tuturan Dwi ya. Jadi memang sebenarnya tidak diduga palsu awalnya. Diduga justru ini penelitian yang sangat bagus sekali. Karena kan ketika dibaca secara judul dan abstrak itu sangat out of the box lah. Karena ini kan riset yang sangat spesifik bidang pneumonia. Sedangkan secara riset itu mereka menggunakan istilah-istilah yang tidak banyak digunakan dalam bidang tersebut gitu ya. Seperti urban heat island yang biasanya lebih banyak digunakan dalam isu climate change gitu. Jadi ketika dibaca itu seperti sangat advance dan juga multidisiplin. Nah, jadi Dwi itu awalnya ingin menonton atau melihat presentasinya karena dianggap ini akan jadi riset yang bagus sekali gitu ya. Dan tapi mereka bingung karena riset ini kan sangat spesifik. Jadi ahli di Indonesia itu tidak banyak, Tasya, dan Dwi merasa kenapa ada riset yang segitu bagusnya tapi dia tidak tahu orang-orang ini atau afiliasinya. Jadi dia pengen kenalan gitu ya, bidang yang serupa ada orang Indonesia dan risetnya gitu. Nah, setelah itu dia hadir langsung menonton ketika presentasi ya, salah satu pelaku. Nah, di sanalah terjadi kecurigaan karena kan presentasi dalam konferensi biasanya ada
ada bilik-biliknya gitu ya, kurang lebih ada session-session masing-masing lah. Nah, dia menemukan ada orang yang sama, satu orang gitu ya, berpindah-pindah presentasi dari satu tempat ke tempat lain, tapi tidak hanya sekedar pindah tempat ya, dalam artian mempresentasikan riset yang lain gitu ya, tapi dia berganti jilbab juga dan juga mengganti name tag gitu. Dan menurut penelitian penuturan Dwi dan beberapa teman-temannya, orang yang sama ini jadi biasanya kan setelah presentasi atau sebelum presentasi itu ada sesi yang informal ya, entah makan gitu ya atau snack segala macam. Nah biasanya mereka ini saling berkumpul kan, saling bertemu. Nah ketika ditemui, yang bersangkutan ini mengenalkan diri dengan nama yang berbeda-beda, kurang ada 3 nama kalau salah yang digunakan berbeda-beda. Inilah yang awalnya menjadi kecurigaan awal, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan hal ini, karena tidak wajar mengganti nama, mengganti name tag gitu ya. Maksudnya kalau presentasi riset yang lain ya udah sampaikan sebagai diri sendiri aja kalau nggak ada hal yang salah ya. Nah dari sanalah akhirnya ditelisik lebih jauh, dibaca lebih detail, tidak hanya abstrak tetapi keseluruhan posternya, ditemukanlah oleh Dwi hal-hal yang tidak masuk akal. Ada beberapa istilah yang seharusnya tidak ada dalam dunia riset pneumonia, kurang lebih seperti itu. Baik, oke, kita bahas detail ya, mungkin beberapa kejanggalan yang sempat disebut dan kita baca di threads dari Blinara. Ada soal lokasi riset yang tidak masuk akal. Bisa dijelaskan, ini lokasi risetnya memang kalau kita lihat kan penyebutannya memang di berbagai lokasi di belahan dunia dan negara yang berbeda-beda ya, Bli? Ya, betul. Jadi lokasi riset salah satu indikasi awal ya, jadi dia menyebutkan banyak ya, Andes, Filipina, terus ada beberapa daerah konflik juga yang memang kalau ada kejadian mungkin terjadi di lokasi-lokasi tersebut ya. Tetapi melakukan riset di tempat-tempat seperti itu tidak mudah. Dalam hal tidak mudah, biaya besar, izinnya juga pasti tiap negara punya aturan main izin yang berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi sedangkan dalam list peneliti itu tidak ada peneliti lokal di sana, yang artinya seolah-olah dia melakukan gitu sendiri ya, seolah-olah peneliti ini betul datang dan ambil sendiri, dan ya mungkin saja dilakukan, tapi itu perlu effort yang luar biasa dan yang segala macam besar. Kalaupun tidak ada kolaborator atau penulis dari riset lain, umumnya itu ada penyampaian etik, dalam artian adalah yang didata itu siapa gitu ya, dan harus dilindungi kurang lebih, karena ini kan orang-orang yang vulnerable ya, yang biasanya jadi pusat penelitiannya gitu. Dan itu pun tidak ada. Jadi informasinya tidak ada, tapi kenapa bisa dapat datanya? Nah, itu kejanggalan utama. Oke, Blinara, saya masih mau bertanya lebih jauh nanti soal sempat dilakukan konfrontasi kepada mereka dan apa jawaban mereka. Nanti kita sambung setelah jeda azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi. Mata kami diikat, kami ditendang. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Blinara tadi sempat terputus, kita lanjutkan. Sempat dilakukan konfrontasi ya, maksudnya Mbak Dwi ini karena berada di sana di lokasi, kemudian merasakan ada kejanggalan dari hasil penelitiannya, termasuk tadi yang kita sudah bahas, lokasi yang berbeda-beda dengan negara yang berbeda-beda tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Nah, ketika ditanya atau ketika berkenalan langsung dengan pelaku ini, apa jawaban pelaku? Ya, jadi jadi setelah temuan tadi ya, pergantian tadi memang langsung ditemui langsung face to face lah gitu ya, menanyakan ini apa. Dan pertama sebenarnya menanyakan isi dari risetnya, karena kan harus konfirmasi dulu ya. Jangan-jangan memang risetnya bagus gitu ya, kan kita nggak tahu ya. Nah ternyata karena Mbak Dwi ini adalah bidangnya sekali, jadi dia tahu persis gitu ya kalau ada yang salah. Nah si pelaku ini tidak bisa menjawab secara detail risetnya sendiri. Nah, terus akhirnya kasarnya sederhananya ya disampaikan bahwa memang ini hasil generate, tapi bukan dia yang generate. Yang generate adalah dia nyebutnya apa ya sebutnya ya, jenis leader lah atau apa gitu ya, kayak ada timnya gitu lah, ada ketuanya gitu yang melakukan generate. Dia sebutkan nama ketuanya dan saat itu diminta untuk ditelepon gitu ya. Pelaku yang menelpon untuk bisa menyampaikan ke Mbak Dwi biar ngomong langsung lah kasar. Oh, jadi Mbak Dwi sempat berkomunikasi dengan
atasan atau apa ya, tim leader mungkin ya dari Mbak P ini ya berarti ya, Bli? Yes, betul. Jadi sempat diajukan untuk berkomunikasi ya, tapi Mbak Dwi sendiri tidak berkenan karena pertama dia merasa tim leadernya dari sana, jadi merasa tidak punya urusan gitu ya, satu. Terus yang kedua merasa bahwa mereka tidak straightly saat itu ya, tidak straightly bilang mengakui bahwa mereka fabrikasi data dan segala macam. Jadi bertele-tele lah kasarnya. Sedangkan Mbak Dwi kan maunya yang jelas ini palsu apa tidak gitu ya. Nah, jadi di sana proses konfrontasinya akhirnya terbuka bahwa ini generate lah, ada timnya segala macam. Yang ada di Copenhagen itu sendiri sebenarnya ada berapa orang? Peneliti Indonesia maksudnya? Iya, peneliti yang diduga palsu ini sebenarnya tiga-tiganya ada di sana kah atau hanya P dan R atau berapa banyak? Hanya satu, hanya P yang ada di lokasi. Oh, oke. Sedangkan dia kan sebenarnya jadi penelitian Dwi ya, jadi kurang lebih ada sekitaran 19-20 penelitian di lokasi, yang dimana setara 4 orangan atau lebih ya, 4-6 orang itu nama itu berganti-ganti, Mbak. Jadi jadi penulis pertama, kedua, terus kayak digilir gitulah kurang lebih. Jadi yang ID card-nya ada banyak, tapi sebenarnya yang presentasi hanya satu orang gitu ya? Betul, betul. Oke. Jadi hanya satu yang di lokasi. Oke, kita masuk ke kejanggalan lainnya ya. Tadi ada pemalsuan identitas, kemudian ada juga ditemukan bahwa lembaga atau institusi penelitian dan afiliasinya itu tidak bisa ditemukan. Benar ya, Blinara? Benar, benar sekali. Jadi pertama ada berbagai afiliasi yang digunakan oleh pelaku ya. Ada yang benar ada ya, dalam hal ini universitas, kampus gitu atau lembaga riset. Tentu kita tidak bisa klaim apakah benar terafiliasi atau tidak ya, karena ini kan baru klaim dari pelaku ya. Nah, cuman kita menemukan ada satu afiliasi, saya lupa namanya IMCDS kalau nggak salah ya. Jadi AI Biomedicine gitu kurang lebih, yang kita tidak temukan nih tracknya di mana, dan ini sangat janggal karena kan risetnya ini sangat berat ya, yang artinya perlu dana besar dan harusnya dananya publik dan harusnya terbuka gitu. Nah, ini kita tidak menemukan kantornya di mana, lokasi di mana, terdaftar di mana, apakah Yayasan Indonesia, apakah di luar negeri, itu sama sekali tidak terdaftar. Apalagi pada bidang spesifik seperti tadi Mbak Dwi di bidang pneumonia, mereka ini saling kenal, Mbak. Jadi mereka tahu kalau ada organisasi baru, ada lembaga baru gitu ya. Orang segitu-segitu saja gitu. Dan Dwi sama sekali tidak menemukan, dia sudah tanya ke teman-temannya pada bidang serupa, nggak ada satupun yang tahu organisasi ini. Baik, Mbak Dwi sendiri kenal tidak dengan pelaku ini? Sebelumnya ya, sebelum kemudian bertemu di acara itu? Tidak kenal. Dan karena itu dia datang ke presentasinya kan, ingin menonton karena dia pengen kenalan sebenarnya. Pengen tahu ini risetnya canggih sekali, tapi kok saya tidak kenal gitu. Saya mau kenalan, pengen tahu gitu. Oke. Nah, setelah kemudian muncul dugaan ini dan ada banyak bahasa Mbak Dwi kemarin red flag ya, ada banyak red flag dalam penelitian ini. Apa yang dilakukan oleh penyelenggara acara? Karena kita tidak mendapatkan beritanya. Apakah penyelenggara acara kemudian memberi sanksi kah atau mencabut penelitiannya kah atau seperti apa, Bli? Ya, jadi yang sebenarnya lebih parah kan bukan hanya sekedar penelitiannya dengan fabrikasi ya, tapi mereka datang dengan travel grant. Yaitu adalah pendanaan yang diperuntukkan bagi peneliti pemula biasanya atau peneliti dari negara-negara berkembang seperti Indonesia lah gitu ya. Jadi kasarnya ini untuk ngebantu yang tidak terrepresentasi untuk datang lah. Dan mereka ini adalah para penerima. Jadi kurang lebih ada 4 nama yang seharusnya ada di sana. Dan menurut daftar panitia mereka hadir, dalam artian berarti ada yang ngambil name tag, ada yang registrasi ulang, ada yang daftar gitu ya. Tetapi tidak ada orangnya, dan dia semua ini dapat travel grant. Oke. Travel grantnya itu. Blinara tahu nggak berapa jumlah travel grantnya ini dalam angka rupiah mungkin? Saya nggak tahu persis angkanya ya, tapi kita bisa Kira-kira simulasi ringan aja. Iya. Ya. Biasanya itu yang dicakup adalah biaya pendaftaran, biasanya berapa ratus pound, kemudian tempat tinggal dan flight ya, Indonesia bolak-balik mungkin ke Copenhagen. Kalau kita bilang kasar, saya bisa tebak itu di angka sekitaran 2.000-3.000 euro ya. Oke. Kalau dirupiahkan mungkin sekitaran di 60 juta per orang. Per orang ya? Per orang ya.
Dan ini Ini bukan ada uang dari, saku, ada uang saku juga kah? saya nggak bisa klaim ya ada uang saku atau enggaknya. Jadi kalau ada uang saku ya tentu lebih daripada itu, karena tergantung konferensinya. Oke. Jadi minimal setara 60 juta untuk pesawat, tempat tinggal, dan pendaftaran. Oke, nah setelah kemudian Mbak Dwi menemukan ini, berkonsultasi dengan Blinara, kemudian membuat ini viral, apa reaksi dari penyelenggara? Ya, jadi Mbak Dwi langsung melakukan pelaporan kepada pihak penyelenggara, komite ya, melakukan email, dugaan ya, tentu dugaan ya karena perlu identifikasi lebih jauh. Dan dari pihak Travel Grant, pihak komite itu sebenarnya mereka itu masih ada presentasi di hari terakhir kalau nggak salah. Jadi si pihak komite sebenarnya mau menemui ini, jadi ditungguin di lokasi untuk presentasi. Tapi ternyata karena mungkin sudah dikonfrontasi ya oleh Mbak Dwi, mereka tidak hadir. Nah, tapi dari penyelenggara akhirnya travel grant-nya mereka dicabut ya. Jadi kan travel grant-nya kan uang pendaftaran langsung, akomodasi di awal. Tapi seingat saya yang transport itu reimburse. Nah, yang ini yang tidak dibayarkan gitu. Cuman yang sudah terlanjur terbayarkan ini yang dari pihak panitia juga menyesalkan lah karena mereka ya sulit untuk bisa menarik uangnya kembali ya. Gitu. Oke. Saya sempat melihat ada tangkapan layar di story-nya Mbak Dwi yang mengatakan bahwa yang memotret momen mereka mendapatkan Outstanding Research Abstract Award. Ini untuk event yang sama atau seperti apa nih, Bli? Bukan di event yang sama. Oke. Jadi ya karena akhirnya kan awalnya sebenarnya sudah ditemukan oleh beberapa teman-teman di lokasi selain Mbak Dwi itu ada beberapa teman lokasi karena mereka juga curiga mereka ini melakukan pencarian lah ke orang tersebut gitu ya. Nah ternyata ditemukan orang bersangkutan ini cukup sering melakukan perjalanan konferensi seperti ini gitu ya. Yang kalau menurut bahkan ini salah satu story pelaku ya, mereka menyebutkan mereka dalam 2 tahun sekitaran 200 penerbangan. Dalam 2 tahun 200 penerbangan? Yes, betul. 100 penerbangan dalam 1 tahun berarti ya. Ini keluar negeri semua ya berarti? Iya. Luar dan dalam negeri ya mungkin ya. Iya. Mungkin tidak semuanya berkaitan langsung dengan conference ya, tapi cukup banyak lah. Oke. Yang berkaitan dengan conference. Oke. Kalau ini kembali lagi ke awal mula lagi ya, Blinara, ketika Anda kemudian dikontak oleh Mbak Dwi untuk kemudian melihat kasus ini, melihat hasil penelitiannya, apa yang Anda pahami berdua dari kalau melihat nama-nama ini dan kemudian mencoba mengecek atau memeriksa latar belakang mereka? Karena kan di titik ini kemudian ketika memang mereka tidak bisa menjawab, katanya datanya fabricated, semua track record mereka, penelitian mereka ke belakang menjadi sangat dipertanyakan ya, Blinara? Ya, betul. Tapi sayangnya penelitian mereka nggak banyak. Oh, oke. Dan ya jadi kalau kita di dunia riset kan ada yang paling gampang namanya Google Scholar ya. Jadi itu biasanya nulis penelitian yang sudah kita publikasikan ya. Nah, temuan kami ya mostly risetnya mereka hanya berakhir di judul dan abstrak. Oke. Jadi 200 penerbangan itu tidak semuanya berupa penelitian atau judul dan abstrak ya? Ada yang lain-lain juga berarti? Bisa jadi ada yang lain, tapi ya berkaitan penelitian semuanya. Tapi kayak ya hanya berakhir judul abstrak gitu. Jadi kita nggak bisa confirm itu penelitiannya benar dilakukan atau enggak ya. Baik. Sebelum kemudian akhirnya memutuskan membocorkan atau mengumumkan ini di Threads, apa yang jadi pertimbangan Blinara dan juga Mbak Dwi? Karena ini kan ketika menjadi viral, ada taruhan yang sangat besar yang kemudian bisa memercik kembali muka kita baik sebagai bangsa Indonesia maupun Mbak Dwi sebagai akademisi, Blinara sebagai dosen, sebagai peneliti. Ini kan akan apa ya, sebagai senjata makan tuan ya, yang kena lebih banyak lagi gitu. Waktu itu ada pertimbangan tidak, Blinara? Ya, pertimbangannya cukup lama ya kita ngobrol sama Dwi ya, apakah kita akan angkat ke isunya publik atau enggak. Tapi kita putuskan ambil pertama ini adalah serious misconduct ya. Ini pelanggaran yang sangat serius dalam dunia riset ya secara global. Kalau mereka terafiliasi di negara maju seperti di Inggris seperti Dwi itu sudah selesai karirnya. Nah, cuman di Indonesia itu tidak terjadi karena di Indonesia abu-abu aturannya dan kita selama ini membiasakan aturan abu-abu ini tetap
dibiarkan saja gitu loh, nggak ada yang berani mengungkapkan gitu ya, takut viral dan segala macam. Dan menurut saya ini jadi bahaya karena jangka panjangnya ya kita akan terus membiarkan seperti ini gitu ya. Jadi kita merasa bahwa ini bukan masalah tentang pelaku-pelaku ini saja gitu ya, tetapi ada publik yang terdampak secara luas gitu. Pertama tentu teman-teman yang riset secara benar-benar melakukan ya, ini mereka kan jadinya terkena juga dampaknya. Jadi kayak dianggap semua orang Indonesia sama seperti itu. Itu satu. Kedua, travel grant. Jadinya orang-orang yang seharusnya berhak, yang riset beneran dari Indonesia, harusnya punya kesempatan ke Copenhagen, mungkin ke Korea atau kemana, ya nggak dapat karena diambil oleh mereka. Iya. Dan yang ketiga, yang lebih berbahaya, kalau sadar, ini bidangnya medisin loh. Fenomenia loh. Jadi berdampak langsung ke manusia. Anggaplah mereka berhasil meyakinkan bahwa ini penelitian mereka benar. Kemudian industri yang datang ke acara konferensi percaya bahwa oh ternyata bisa metode ini. Kemudian metodenya dipakai sama mereka. Terus tersebar. Metodenya gagal. Berapa banyak orang yang sakit yang akhirnya gagal disembuhkan atau justru jadi lebih parah karena percaya dengan metode yang mereka sampaikan di konferensi ini. Jadi dampaknya ini akan sangat bergulir jauh lah gitu. Dan saya paham resikonya, tentu ada yang marah dengan saya, mungkin karena saya buat ini viral, kenapa nggak diomongin baik-baik. Karena memang tujuan kami bukan hanya sekedar menyatakan bahwa mereka salah dan tidak melakukan lagi, tapi ini adalah kita pengen punya kesadaran publik bersama bahwa ini bukan hal yang patut dan kita harus melakukan perubahan yang sistematis. Baik, Belinara, tapi kalau dengan Mbak Dwi sebenarnya pernah tidak berbincang bahwa sebenarnya kasus seperti ini sebelumnya juga ada, tapi memang hanya ini yang kemudian bisa ditangkap dan kemudian bisa dibuktikan kepalsuannya dan bisa diungkap ke publik? Atau jangan-jangan memang ada banyak sebelumnya? Jadi perilaku akademik misconduct itu ada banyak, Mbak. Cuman mungkin yang kami saksikan langsung se-ekstrim ini baru kali ini ya. Kenapa Anda sebut ini ekstrim? Ini ekstrim karena terang-terangan menggunakan data yang terfabrikasi gitu ya, dan menggunakannya untuk kepentingan travel grant gitu ya, yang menurut kami receh sekali untuk. Receh sekali motivasinya ya? Gitu. Betul, menurut kami receh sekali gitu, dan tapi yang dikorbankan besar sekali gitu. Nah, jadi dan ini keterlaluan karena tidak hanya isu lokal ya, mungkin kayak akademik misconduct mungkin memaksakan publikasi ke mahasiswa misalnya gitu di level-level nasional, oke lah, itu masalah juga. Tetapi ini kan sudah masuk ke level internasional ya, bawa nama Indonesia ke berbagai konferensi dunia gitu ya, dan nggak cuma ke konferensi dunia, bahkan masuk ke industri lah atau NGO yang mungkin akan memakai data-data informasi mereka, dan jadi ini fatal, menurut saya fatal sih. Oke, setelah ini viral, reaksi seperti apa yang Anda dan Mbak Dwi terima? Dan bagaimana sebenarnya suasana atau diskusi perbincangan di antara sesama peneliti dan sesama akademisi yang kemudian apakah lebih banyak yang marah atau lebih banyak yang menyayangkan? Cukup banyak yang menyayangkan ya. Saya rasa sih secara general tunsnya lebih kesal dengan perilaku pelaku gitu ya. Tapi ada tentu yang marah dengan saya kenapa diviralkan, kenapa tidak dibicarakan baik-baik, dan itu saya paham. Saya juga kalau saya punya pilihan lain, saya tidak akan viralkan. Tetapi masalahnya dalam kasus ini tidak ada wahananya apa coba untuk melakukan itu. Apalagi misalnya leadernya tuh buat tidak punya afiliasi apapun. Kalau dia dosen mungkin ya udah sampaikan sanksinya lewat kampus gitu ya. Ini dia tidak punya. Jadi lewat mana? Aturannya juga tidak ada yang bisa mengikat gitu. Nah, inilah yang namanya loophole atau celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini gitu. Nah, jadi kita pengen bawa isu ini ke step berikutnya bahwa ini hanya puncak gunung es aja gitu. Iya, dia memang kalau kita cek juga backgroundnya mereka memang bukan dosen atau peneliti resmi di universitas ya berarti ya Belinara ya? Ya, betul. Oke, saya ingin bicara sedikit dari angle yang berbeda. Mengapa menurut Anda nih ada celah lagi tidak sih? Mengapa penelitian palsu bisa lolos dan kemudian berangkat ke Copenhagen? Ada loophole tentu ya, kenapanya ya. Celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Kenapanya? Karena di dunia di luar Indonesia, di banyak negara maju ya, akademia itu biasanya dikaitkan orang-orang berintegritas. Jadi mungkin penelitiannya nggak harus bagus, nggak berhasil, tetapi biasanya jujur gitu ya. Jadi di konferensi seperti SPPD ini, para reviewer itu beranalogi bahwa semua akademia akan seperti itu. Jadi mereka nggak kepikiran bahwa akan ada
yang melakukan kebohongan seperti ini gitu. Jadi itulah yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Tapi artinya memang tidak ada pengecekan ke dalam komponen-komponen datanya ya berarti Bli? Tidak ada karena dia bentuknya konferensi, Mbak. Jadi konferensi itu biasanya fungsinya ya secara global itu adalah untuk bernetworking, justru untuk menyampaikan, oke, kita ada temuan baru nih, kita ngobrol yuk gitu ya. Berbeda dengan publikasi yang memang harus dicek, peer review datanya dari mana segala macam. Oke, gitu. jadi mereka tidak perlu mengirimkan data penelitiannya terlebih dahulu sebelum datang. Betul. Oke. Nah, cuman di Indonesia persepsi konferensi itu beda. Konferensi itu dianggap ya tadi jalan-jalan ke luar negeri atau mencari prosiding publikasi yang kasarnya mudah gitu kalau dalam dunia akademik ya. Jadi dia bisa nambah di CV-nya misalnya gitu. Nah, ini persepsinya nih memahaminya berbeda dan ini dimanfaatkan gitu. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa di Indonesia itu abu-abu. Kalau di luar negeri itu seharusnya seperti ini karirnya selesai, misalnya di Inggris ya atau di Oxford. Nah, dalam konteks peneliti Indonesia, menurut Anda siapa sebenarnya seharusnya yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau memberikan sanksi terhadap fraud-fraud seperti ini? Kalau sekarang jelas tidak ada karena tadi zonanya masih abu-abu. Tapi saya pribadi ini adalah momentum baik, terutama untuk Kemendikbudristek dan BRIN ya yang berkaitan langsung dalam bidang ini untuk membuat regulasi nih bersama bagaimana etika akademik nih bisa diterapkan secara nasional gitu ya. Karena kalau di Inggris nih saya contoh aja ya. Kalau di sini itu mereka punya salah satu jenis ini ya sanksinya namanya permanent record, Mbak. Iya. Jadi ketika melakukan etika akademik seperti ini, itu data kependudukan si pelaku itu sepanjang hayatnya itu akan tertulis pernah melakukan kejadian ini gitu. Di data kependudukan ya? Iya, betul. Jadi mau dia daftar kerja, mau daftar ke luar negeri, imigrasi itu selalu ada record ini gitu. Jadi semacam catatan kriminal jadinya ya? Betul. Dan akhirnya orang-orang di sini ya sangat, ya mungkin ada yang melakukan kejahatan ya, atau etika akademik yang melanggar ya. Tapi tentu akan sangat hati-hati melakukannya karena ya ini akan seumur hidup mereka akan tersimpan gitu. Kalau di Indonesia kan, kalau dalam posisi nggak tahu ya, ini saya bukan orang hukum ya, tapi semaman saya di Indonesia nggak ada ini yang bisa menghalangi mereka. Jadi kalau hari ini kita marah-marah, ya mungkin seminggu bertahan, mungkin bulan depan para pelaku akan mengulanginya lagi karena ya sudah hilang isunya, karena nggak pernah dihukum juga. Bisa jalan-jalan lagi ya? Ya. Oke, Blinara, sedikit soal era AI, karena menurut saya menarik ketika dikonfrontasi dan mereka dengan tanpa menutup-nutupi, kemudian jawabannya bisa dengan polos mengatakan bahwa datanya di-fabricate atau di-generate gitu ya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya kalau di dalam komunitas peneliti, akademisi, apakah sudah ada semacam aturan yang disepakati bersama di mana sebenarnya batas penggunaan AI dalam penelitian? AI itu boleh digunakan untuk apa dan tidak boleh digunakan untuk bagian mana? Ya. Jadi ini konteksnya bukan hanya Indonesia ya, tapi emang akademik atau riset secara global ya. Pertama kita biasanya memang tidak memusuhi AI. Ini hal yang tidak bisa dihindarkan lah. Tapi kita memahami AI sebagai tools saja, bukan hal yang utamanya gitu ya. Dan seperti di tempat saya studi sekarang itu jelas penggunaan AI-nya bahwa boleh menggunakan AI, tapi satu harus dideklar. Jadi kalau saya bisa di tesis saya itu halaman pertama saya itu bukan hanya judul riset saya, tapi saya pakai AI untuk apa saja. Itu harus di list tuh semuanya. Terus yang kedua, boleh digunakan untuk mengolah data, perbaiki grammar boleh, tetapi tentu tidak boleh membuat data palsu atau fabrikasi data tadi. Data yang tidak ada dibuat ada itu tidak boleh pastinya. Jadi ada batas yang jelas apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi ya AI-nya boleh jadi untuk terus membantu meningkatkan tulisannya lebih menarik gitu ya, atau tampilan gambar grafiknya lebih bagus, gampang dibaca, itu boleh. Tetapi kalau untuk membuat data jelas itu melanggar. Oke, artinya sebenarnya batasannya jelas ya, dan ini seharusnya diketahui oleh semua orang yang melakukan penelitian, begitu ya kira-kira Blinara? Siap, betul. Oke. Kalau mungkin jauh lebih dalam lagi, selain dugaan motif travel grant atau motif jalan-jalan dengan judul konferensi ini, Blinara, Anda melihat tidak bahwa kalau kemudian kita melihat bagaimana profil P dan R ini, adakah motif
haus validasi internasional. Apakah itu ada di peneliti-peneliti kita bahwa kemudian hasil penelitian mereka harus bisa membawa mereka diakui di kancah internasional? Tentu ini harus di cross check dengan pelaku ya. Ini hanya opini pribadi aja melihatnya ya. Iya. Saya melihat memang ada keinginan untuk validasi karena media sosial yang terlalu growth dengan berbagai informasi ya. Jadi semua orang pengen terlihat bisa keluar negeri, terlihat sebagai orang yang pintar gitu ya, bisa masuk ke konferensi gitu. Tapi saya tidak melihat mereka ingin ke konferensi untuk menyampaikan riset mereka, karena risetnya saya tidak menemukan inti risetnya mau apa. Kalau orang yang benar itu ya datang konferensi emang mau membawakan riset dan nggak mungkin melakukannya 200 kali dalam 2 tahun. Orang seperti saya riset 3 tahun mungkin baru bisa sekali untuk bisa punya bahan yang cukup untuk menyampaikan riset saya apa gitu. Dan bayangkan kalau melakukan 200 dalam 2 tahun, kapan kalian risetnya gitu ya. Dan ini saya rasa memang ada keinginan untuk bisa terlihat kasarnya sukses ya mungkin ya, bahwa bisa keluar negeri, dibiayai, hadir di konferensi itu kan ada apa ya, dalam terutama untuk generasi yang sekarang ya, generasi saya atau di bawah ya, yang begitu tereksplor dengan dunia media sosial, travel, luar negeri segala macam, itu jadi validasi yang sangat menggoda untuk banyak pihak ya. Oke, Belinara, terakhir mungkin pesan untuk peneliti atau periset Indonesia pasca kejadian ini yang mungkin ada yang marah, ada yang menyayangkan, atau ada yang kemudian menjadi takut untuk bagaimana caranya meyakinkan bahwa hasil penelitian saya tidak akan diduga sama seperti mereka. Silakan mungkin Belinara sampaikan di sini. Ya. Pertama, saya mau minta maaf buat semua yang terkena kegaduhan ini, bukan hanya pelaku, mungkin pimpinan kementerian, BRIN kah, atau semua periset yang ikut dalam kegaduhan dan juga kesal dan juga mungkin sebal dengan saya bahwa kenapa harus diviralkan. Silakan marahi saya dan saya terima. Saya punya peran kesalahan di sini, tapi jadikanlah ini momentum yang baik buat kita berbenah, bangun sistem yang baik. Pak Menteri atau siapapun yang punya wewenang, mari kita buat regulasi yang lebih baik agar hal ini nggak kejadian lagi. Jadi nggak mungkin kita terus harus viral-viral gitu ya. Dan teman-teman peneliti jangan takut ya, jangan hanya karena kesalahan itu terungkap kalian jadi merasa takut untuk bisa riset ke luar negeri ya. Justru kejujuran mengakui kesalahan itu hal yang sangat dihargai teman-teman di secara dunia akademik, apalagi di luar ya. Nggak usah ditutupin, kalau memang kalian salah ya salah, akui salah gitu ya. Tapi jangan berbohong teman-teman, karena ilmuwan itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Oke, baik. Terima kasih Ida Bagus Mandara Brasika, dosen peneliti Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Pemirsa, kasus pemalsuan hasil riset di Denmark bukan sekedar tamparan keras bagi dunia akademik Indonesia. Bagaimanapun kejujuran adalah mata uang tertinggi dalam sains dan integritas tidak boleh dikorbankan demi mengejar reputasi instan. Semoga momentum pahit ini menjadi titik balik bagi seluruh peneliti dan akademisi tanah air untuk memperketat pengawasan dan kembali menjunjung tinggi etika riset demi nama baik bangsa di kancah dunia. NTV Prime masih akan kembali usai jeda.